Indonesia. Salah satu inovasi yang baru barang bawaan Anda di bawah kursus dan tempat berlari di atas Anda. Papan ada goyang dulu kursus. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. These the dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making moves. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Rizky Travel Vlog. Pagi ini saya akan melakukan perjalanan menuju salah satu destinasi di salah satu pulau. Jadi trip Pulau Jawa kali ini saya sudah berakhir ya teman-teman. Jadi saya ingin menggunakan transportasi udara dari Surabaya menuju ke Sulawesi Selatan, atau tepatnya berada di Kota Makassar ya teman-teman. Untuk sekian kalinya saya menuju ke Sulawesi. Oh ya, buat teman-teman, saya kenapa naik pesawat? Sebenarnya pada saat hari Rabu itu saya ingin naik kapal, cuman ternyata di kapal saya nggak bisa dapat upgrade tiket. Jadi saya hanya dapat ekonomi saja teman-teman. Jadi saya saat ingin upgrade tiket itu udah penuh kamarnya yang VIP, jadi hanya bisa sampai ekonomi. Jadi saya berpikir kembali, saya tidak bisa mereview kamar VIP karena saat dari Balikpapan ke Surabaya saya dapatnya ekonomi. Jadi hampir sama saja perjalanannya dari Surabaya ke Makassar seperti dari Balikpapan ke Surabaya di kelas ekonomi. Kecuali saya dapat kamar VIP, maka saya memutuskan naik kapal. Hari Rabu kemarin berangkat, Jumat ini waktunya udah sampai di Makassar. Jadi ya mohon maaf untuk teman-teman. Jadi saya menggunakan transportasi alternatif, yaitu transportasi udara. Saya hari ini akan naik salah satu maskapai, yaitu Citylink menuju ke Makassar. Penerbangannya sekitar jam 9:30 waktu Indonesia Barat. Saya terbang dari Surabaya. Jadi terus saksikan trip dari Rizky Travel Vlog, perjalanan kita dari Surabaya menuju Makassar. Sampai di Makassar saya akan menggunakan moda transportasi yang lain, tapi itu besoknya ya teman-teman. Jadi saya akan menginap dulu malam ini di Makassar. Oke, terus ikuti trip dari Rizky Travel Vlog. Setelah trip Pulau Jawa, kali ini trip Sulawesi lagi teman-teman. Oke, ini saya mau masukkan bagasi ya teman-teman, karena ada titipan. Jadi saya mau masukkan bagasi. Oke, sampai ketemu di ruang tunggu pesawat. Oke teman-teman, setelah saya check in dan masuk di ruang pemeriksaan absek, saya sudah sampai di ruang tunggu. Jadi keberangkatan pesawat Citylink yang saya naiki berada di pintu gate 6. Nah, ini tepat di depan saya ini pintu gate 6 ya teman-teman. Jadi perjalanan saya hari ini dari Surabaya menuju Makassar. Setelah di video sebelumnya saya menggunakan kapal laut dari Balikpapan Surabaya, naik KM Dharma Kencana 7, dan dilanjutkan dengan trip kereta api Surabaya Stasiun Gubeng menuju Stasiun Kutoarjo di Jawa Tengah. Kali ini tripnya saya kembali ke Makassar, melakukan trip di Pulau Sulawesi dan mengunjungi salah satu tempat wisata, yaitu yang dinamakan dengan Permandian di Sulawesi ya teman-teman. Jadi saya kali ini putuskan untuk trip bareng transportasi udara bareng pesawat Citylink tujuan Surabaya Makassar. Saya sudah check in ya teman-teman, dan dapat
free tiket, bukan free tiket ya, tiketnya seperti ini. Oke teman-teman, lagi diumumkan perpindahan gate atau pintu ya. Yang tadinya awalnya gate 6 dipindah ke gate 5 yang ada di sebelah sana ujung. Oke, saya akan berpindah ke sana teman-teman, bergeser. Karena diinfokan untuk bergeser ke sana karena pesawatnya mungkin letaknya di gate 5 ya. Let's go, let's go. Oke teman-teman, setelah saya bergeser dari gate 6 atau pintu 6, saya bergeser ke gate 5 atau pintu 5 menunggu pesawat yang dari Makassar menuju Surabaya, dan kembali lagi dia dari Makassar menuju Surabaya lagi. Dari Makassar ke Surabaya dan kembali lagi ke Surabaya Makassar. Jadi masih kosong ya, di apron juga masih kosong, belum ada. Kalau di Bandara Juanda Surabaya sendiri kita memakai pintu pesawat atau garbarata ya. Tapi kalau di Makassar itu kita pakai tangga biasa, non garbarata. Tapi nggak tahu ya kalau Citylink nanti di Makassar nih dia pakainya garbarata atau enggak. Semoga aja nggak pakai garbarata. Jadi dia pakai tangga. Jadi teman-teman bisa lihat suasananya apron atau landasan dari atau taksi tempat apa parkirnya pesawat itu dari luar kita bisa lihat. Itu saya sukanya kalau di Makassar naik pesawat tuh, kita tuh kadang nggak lewat garbarata, tapi hanya ada pesawat tertentu ya yang lewat garbarata. Tapi nanti nggak tahu lah kita naiknya di garbarata atau enggak, turunnya di garbarata atau enggak. Kalau di bandara lain seperti Surabaya ini kita naiknya lewat garbarata. Itu ada pesawat Garuda baru datang teman-teman, kurang tahu tujuannya dari mana karena saya nggak ngecek flight radar ya. Sekarang sudah jam 9 kurang ya teman-teman, karena penerbangan kita jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti kita akan melakukan perpindahan waktu ya, yang tadi dari waktu Indonesia Barat ke waktu Indonesia Tengah, karena Makassar masuk zona sama seperti Balikpapan waktu Indonesia Tengah. Makanya dari kemarin jam saya ini nggak ganti-ganti jamnya, ini masih jam waktu Indonesia Tengah. Karena perjalanan saya berpindah-pindah dari waktu Indonesia Barat ke waktu Indonesia Tengah lagi. Nanti saya di Makassar menuju ke suatu kampung. Saya naik Damri ya teman-teman. Saya mau coba, makanya hari ini saya mau coba pesan tiketnya di poolnya Damri di Makassar. Apakah masih ada atau enggak? Semoga masih ada. Semoga masih ada tiketnya untuk bus Damri dari Makassar ke salah satu kampung yang memiliki permandian teman-teman. Jadi saya pengen coba air gunung, permandian ciri khasnya di kampung tersebut. Makanya saya akan terbang ke Makassar. Jadi trip Pulau Jawa saya sudah berakhir di video sebelumnya. Jadi ini saya mau ke Sulawesi. Saya sudah berada di gate 5 ya teman-teman. Ini gate 5. Ini suasana di ruang tunggu ya. Ruang tunggu 4 juga masih sepi. Ruang tunggu 5 juga nggak terlalu ramai ya. Karena memang sudah bertepatan ada anak yang sudah masuk sekolah, ada yang belum. Kalau di wilayah Kalimantan Timur itu sekolahnya mulai tanggal 18 ya. Tapi kalau di Pulau Jawa ini tanggal segini ini udah sekolah teman-teman, udah masuk sekolah. Saya di gate 5, saya bawaannya ya koper lah. Tas ransel karena kita keliling-keliling. Jadi saya malam ini akan nginap dulu di Makassar mungkin, karena busnya itu jam pagi ya, jam 8 ya. Jam 8, karena saya sempat cek di Instagramnya Damri Makassar. Untuk tujuan dari Makassar ke Sinjai itu jam 8 pagi berangkat dari poolnya Damri. Para penumpang pesawat udara Susi Air dengan nomor penerbangan Susi Air teman-teman, pengen coba tuh pesawat Susi Air. Oh, Susi Air tujuan Kepulauan Bawean teman-teman. Susi Air tujuan ke Pulau Bawean. Pengen coba di Kalimantan Timur sebenarnya ada. Tujuannya Balikpapan, Berau atau Maratua teman-teman. Pengen coba itu. Gimana sih sensasinya, rasanya naik pesawat Susi Air yang capung ya. Grand Caravan ya. Ada pesawat Citylink baru datang teman-teman. Nah ini kurang tahu dari mana. Apakah ini pesawat yang akan kita naiki?
Nanti kita lihat. Kalau dia parkirnya di sini, berarti ini pesawat yang kita naiki menuju ke Makassar. Citylink mengoperasikan pesawat Airbus ya teman-teman. Ada Airbus A320, ada A330. Jadi Citylink dia tidak pernah mengoperasikan pesawat Boeing ya, rata-rata Airbus. Dan satu pesawat ATR perpindahan dari Garuda Indonesia ke Citylink, ATR 72600. Oke teman-teman, lemahnya di Bandara Juanda Surabaya ini kita nggak ada tempat untuk mengisi daya HP ya. Jadi teman-teman harus memang mempersiapkan baterai di HP-nya itu full sebelum ke Bandara Surabaya. Karena kalau menunggu terlalu lama, teman-teman sempat nggak ada pengisi daya di sini ya. Pengisi daya untuk HP. Ini saya udah keliling dari gate 5, 4, 6, 7 itu nggak ada teman-teman. Nggak tahu ya kalau di ujung sana. Tapi karena kalau di ujung sana sampai ada, tentu sangat menyulitkan yang berada di gate 5, 6. Citylink Indonesia dengan nomor penerbangan King G488 tujuan Banjarmasin dipersilakan naik ke pesawat udara melalui pintu nomor 6. Terima kasih. Your attention please. Jadi benar-benar ya sulit, saya harus mencarinya sampai keliling sana, nggak dapat teman-teman. Jadi ya info sedikit untuk teman-teman agar selalu mengisi daya HP-nya selalu full ya sebelum ke Bandara Internasional Surabaya. Setelah keliling cukup lama teman-teman, saya dapat stop kontak yang lagi nganggur nih, pas di tiang nih. Jadi nggak ada tempat isi daya HP memang ya, nggak disediakan. Jadi kita harus pinter-pinter untuk cari tempat isi daya HP. Ini saya dapatnya di gate sekitar gate 3 dan 2 ya teman-teman. Saya dapatnya di sini nih. Jadi pas di pojok-pojok ini teman-teman. Ya beginilah kalau kita perjalanan jauh harus siap-siap mengisi daya. Alhamdulillah lah dapat ya. Memang benar-benar susah ya cari pengisi daya di bandara ini ya teman-teman. Oke teman-teman, pesawatnya sudah tiba dari Makassar sampai di Surabaya dan akan kembali lagi dari Surabaya ke Makassar ya teman-teman. Sekarang sudah jam 9:20 waktu Indonesia Barat. Jadi 10 menit lagi mungkin setelah penurunan penumpang dari Makassar. Nah ini penumpangnya baru turun ya teman-teman, pesawatnya baru mendarat di Surabaya. Nanti kita akan naik pesawatnya ini, jadi kita lewat Garbarata ya. Nah, nanti nggak tahu ya di Makassar kita akan lewat Garbarata atau enggak. Semoga aja lewat tangga biasa ya, jadi biar kita bisa lihat situasi di taxiway-nya, di apronnya Bandara Sultan Hasanuddin. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan saya kali ini menuju Makassar. Oke teman-teman, ini sudah masuk untuk boarding ke pesawat atau naik ke dalam pesawat tujuan Surabaya Makassar. Karena pesawat memang akan diberangkatkan jam 9:30 waktu Indonesia Barat. Nah, penumpangnya udah mulai antri. Nggak terlalu ramai ya teman-teman, karena tujuan Surabaya Makassar ini banyak banget maskapai yang melayani seperti Sriwijaya Air, Citylink, Lion bahkan beberapa kali penerbangan. Siap mas, siap. Dari mana mas? Ini dari Surabaya. Dari Surabaya. Ujung Pandang. Mau ke Ujung Pandang. Tinggalnya di sana mas? Asli Makassar. Asli Makassar ya. Wih, asli orang Makassar. Tinggal di Surabaya. Mari, ayo mas. Mantap ya teman-teman. Beliau asli Makassar masnya, mau ke Ujung Pandang bareng istri. Nah ini situasinya ya teman-teman. Situasi penumpang yang mau masuk ke dalam pesawat. Antriannya cukup panjang. Jadi Makassar Surabaya ini rutenya rute gemuk ya teman-teman. Kenapa dibilang rute gemuk? Karena penumpangnya cukup banyak, baik yang dari Makassar ke Surabaya maupun Surabaya Makassar. Jadi ramai banget. Saya duduknya di kursi 4F ya, sepertinya di Windows-nya pintu darurat.
Nanti kita lihat situasinya seperti apa di dalam pesawat. Teman, ini kita sudah dipersilahkan masuk ke pesawat. Nah, jadi kita sudah dipersilahkan masuk ke pesawat, teman-teman. Jadi ada pengalaman lucu nih hari ini, teman-teman. Saya harus ke counter check-in ulang tadi dikarenakan saya lupa menaruh power bank saya untuk dimasukkan ke bagasi. Bukan bagasi ya, apa? Iya, ke bagasi, bukan ke kabin ya. Jadi saya masukkannya ke tas yang menuju ke bagasi. Jadi saya dipanggil oleh pihak maskapai untuk mengambil power banknya untuk dibawa ke kabin. Jadi ini padahal udah sering naik pesawat, saya kelupa, teman-teman. Saya lupa menaruh power bank saya di tas yang akan dimasukkan ke bagasi. Harusnya masuk ke kabin ya, dengan maksimal di bawah 1000 mph ya, kalau nggak salah, teman-teman. Jadi tadi saya diperbolehkan untuk bawa power bank ke kabin pesawat. Jadi sempat dipanggil tadi dan sempat saya harus lari-lari ya tadi. Cuma nggak sempat saya video, teman-teman. Karena saya sudah dipanggil cepet-cepet sama pihak maskapai. Ya itu ya, teman-teman. Jadi pengalaman berharga untuk teman-teman yang bawa power bank itu jangan dibawa ke dalam bagasi. Jangan dibawa ke bagasi ya, teman-teman. Jadi bawa ke kabin dengan catatan jangan lebih dari 10.000 mph ya. Di bawahnya itulah lebih bagus, yang lebih kecil. Karena perjalanan ini kan kita nggak tahu, panjang banget perjalanan. Jadi memang saya harus seringnya bawa power bank. Cuma tadi agak terlupakan, saya taruhnya di tas yang masuk ke bagasi pesawat. Harusnya saya biasa masuknya ke kabin ya, tas yang di kabin. Makanya saya tadi cari tempat pengisi daya HP itu bingung karena saya lupa ternyata powerbank saya, makanya saya tunggu tadi, ternyata saya betul dipanggil. Keren lah, pengalaman berharga, teman-teman. Oke, ini kita sudah masuk pesawat. Oke, teman-teman, ini kita sudah tiba di dalam Garbarata nih. Ini ada penghubung untuk ke pintu pesawat. Penumpangnya ternyata full ya. Saya lihat di kursi yang gate sebelahnya ternyata mereka yang berkumpul, dan pada saat masuk pesawat saya lihat ramai banget, sepertinya full penumpangnya hari ini. Karena memang wilayah entah di Sulawesi apa sudah sekolah apa belum ya, karena kan beberapa sebagian tempat itu tanggal 18 baru sekolah. Oke, teman-teman, jadi saya dapatnya di kursi pintu darurat ya, dan leg restnya cukup luas kalau di kursi darurat, dan hanya sebagian penumpang yang dipercayakan untuk berada di kursi darurat ini, teman-teman. Di perjalanan kita memakan waktu kurang lebih 1,5 jam ya, 1,5 jam sampai ya 1,5 jam dari Surabaya ke Makassar. Let's go, sampai ketemu di langit-langit. Oke, teman-teman, kondisi pintu daruratnya seperti ini ya. Nah, kita pas di tengah-tengah saya. Untuk leg rest roomnya cukup enak ya, teman-teman, luas. Nah, seperti ini ya. Ini lebih dari berapa jari karena memang ini pintu darurat dikhususkan agar aksesnya lebih mudah. Kalau yang lain paling hanya 4 jari atau 3 jari saja ya, sempit seperti ini kadang-kadang. Untuk selonjor pun susah, tapi kalau di pintu darurat dia lebih mudah, luas. 1 jengkalan lurus begini pun masih enak, nyaman lah kalau di pintu darurat nih. Cuman ya posisinya kalau pintu darurat seperti ini ya. Ini Citylink versi livery-nya si cepat ya. Teman-teman, ini kondisinya. Terus ini agak buku petunjuk ya, buku petunjuk dan beberapa buku majalah ya. Ini seperti ini majalah jual beli biasanya. Kalau ini buku petunjuk berada di pintu darurat maupun di petunjuk keselamatan penerbangan. Dan yang paling utama adalah doa perjalanan sebelum kita melakukan perjalanan. Ini ada versi 5 agama ya, teman-teman, bisa dipakai.
ada Buddha, Konghucu, Hindu, Katolik, Kristen, dan Islam. Oke teman-teman, sampai ketemu di langit-langit. Dan bangku meja. Kami untuk menempatkan seluruh barang bawaan Anda di bawah kursi atau di tempat bagasi di atas Anda. Bapak dan Ibu yang duduk di kursi. Oke teman-teman, tahap proses pushback car sudah dijalankan untuk menuju ke proses taxiway. Persiapan untuk taxiway. Oke, pushback sudah terlepas, kunci sudah dilepas, saatnya menuju ke ujung landasan atau taxiway untuk persiapan lepas landas. Proses taxiway sudah dimulai ya teman-teman, menuju ke landasan udara, dan ini situasi di depan dari Bandara Internasional Juanda, Bandara Internasional Juanda yang lama. Saya kurang tahu teman-teman, ada suara seperti nyet itu apa ya, padahal ini pesawat baru diinspeksi ya teman-teman di GF nya Garuda Indonesia, Garuda Maintenance milik PT Garuda Indonesia. Ada Super Airjet, itu Super Airjet, kurang tahu tujuan kemana. Oke teman-teman, sampai ketemu di taksi landasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan segera take off dari Bandara Juanda Internasional Surabaya. Di ujung sana teman-teman ada parkiran pesawat merpati ya, tuh yang di sana tuh. Ujung sana ya teman-teman. Nah ini ujung ini. Tuh. Parkiran pesawat merpati. Itu tempat servisnya dulu merpati, tapi sekarang udah nggak ada ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita sebentar lagi akan segera take off menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
bertemu di langit-langit teman-teman, tepatnya di atasnya laut Pulau Jawa. Jadi di dalam sini ada buku petunjuk apabila ada keadaan darurat ya teman-teman. Nah, atau buku keselamatan penumpang di kursi dekat pintu darurat. Yang kedua adalah buku petunjuk untuk keadaan emergensi. Citylink memakai Airbus A320 seri 200 seperti ini ya. Ini yang saya bilang tadi, buku doa dalam perjalanan. Dan satu, teman-teman kalau bila ingin membeli cenderamata itu bisa di linknya shopping Citylink ya. Seperti ini ya. Ini banyak banget isi-isinya teman-teman. Nah, banyak banget nih isinya. Dari buku ini ada merchandise seperti Citylink ya teman-teman. Seperti ini ya. Saya berada di kursi 14F atau kursi darurat. Lavatory inspection. Jadi kita ngecek toiletnya dalam pesawat nih teman-teman ya. Jadi ini pintu masuknya. Nah, jadi untuk teman-teman apabila ingin mengunci agar lampu yang di atas ini menyala, lampu di atas ini menyala, maka teman-teman harus menggesernya ke arah kiri. Kalau membuka ke arah kanan. Di dalam sini itu terdapat tisu. Tisu ini untuk ngelap toilet di dudukannya toilet ya. Di sini ada sabun. Di sini ada keran air. Kalau ke sini ini dingin, ini hangat. Jadi teman-teman tinggal pilih. Nah, tekan perlahan dia akan keluar dengan sendirinya. Jadi nggak usah teman-teman tekan secara kuat-kuat ya. Cukup dengan satu sentuhan dia keluar sendiri. Nanti akan mati sendiri atau stop sendiri ya teman-teman. Ini adalah untuk tempat tisu. Ini adalah tempat tisu. Jadi buangnya di sini. Nah, jadi beberapa menit saja dia keluar, nanti otomatis dia mati sendiri. Hanya ditekan sini. Kalau mau air hangat tinggal tekan aja. Tinggal diputar ya. Nah, tinggal diputar arahnya. Jadi teman-teman tinggal pilih mau air hangat, yang warna merah putar ke arah sini, yang dingin ke arah sini. Nanti otomatis akan nyala sendiri. Jadi nggak perlu ditekan lama, cukup satu kali dia akan keluar terus sampai jeda beberapa menit, nanti akan mati sendiri. Di sini ada kaca untuk rias. Nah, ini gede banget nih. Halo. Nah, otomatis mati sendiri ya teman-teman. Otomatis mati sendiri. Di sini ada kaca. Kacanya luas banget. Ini untuk sandaran atau pegangan apabila terjadi goncangan. Untuk plusnya di mana? Plusnya di sini ya teman-teman, untuk bilasnya. Nah, seperti ini. Tinggal dipencet. Pencet kuat ya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi toilet itu seperti itu. Nah, ini untuk menaruh anak-anak. Bisa jadi tempat duduk. Nah, aja. Nah, jadi kalau anak kecil, bayi ini bisa jadi untuk sandaran mereka. Nah, di atas meja ini. Kalau mau ganti pampersnya, nah ini untuk naik ke atas, kunci lagi. Tinggal buka, kunci. Oke, ininya kita naikkan. Plusnya di sini. Oke, mantap. Oke, sekian inspeksi dari toilet pesawat.
Jadi untuk toilet di depan ada satu, di belakang ada dua, sisi kiri dan sisi kanan. Kalau di depan itu hanya dari sisi kiri dari dalam pesawat atau sisi kanan dari pintu pesawat. Oke, sampai ketemu di langit-langit, sampai ketemu di darat lagi. Bye. Kita sudah turun dari ketinggian ya. Karena nggak lama lagi akan sampai di Makassar. Kita sudah turun dari ketinggian 26.000 kaki. Oke teman-teman, persiapan landing di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar atau Bandara Sultan Hasanuddin di Maros, karena bandara ini terletak di Kabupaten Maros. Sampai ketemu di darat ya teman-teman. Tadi kita berada di langit-langit, sekarang kita berada ketemu di darat. Persiapan landing ya teman-teman. Oke, akhirnya alhamdulillah kita mendarat dengan selamat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Sampai ketemu di darat. Oke teman-teman, sepertinya kita akan turun di Tan Pagar Barata ya teman-teman. Jadi ini yang saya suka di Makassar ya teman-teman. Jadi turunnya itu di apronnya bandara, kita nggak lewat Garbarata kali ini. Oke, nanti kita lihatlah situasi di luar ya teman-teman. Ini yang saya sangat senang kalau terbang dari manapun tujuannya tuh ke Makassar. Karena kita turunnya nih di tangga pesawat biasa ya, tidak melalui Garbarata. Oke, pesawatnya udah berhenti. Nanti kita turun menunggu penumpang yang lain. Oke, kita sudah sampai di Makassar. Alhamdulillah sampai. Kita turun dari bandara. Kita turun di Bandara Makassar atau Bandara Sultan Hasanuddin yang berada di Kabupaten Maros. Kita udah sampai teman-teman, saatnya kita turun ya. Nah, ini yang paling saya seneng ini kalau turunnya di Makassar, kita bisa lihat suasana pemandangannya seperti ini. Jarang banget nih di posisi seperti ini teman-teman. Oke, kita naik bis ya menuju ke bandara. Ini ada pesawat baru datang, Wings Air ATR 72600.
Jadi kita naik shuttle bus untuk menuju ke ruang kedatangan bandara. Jadi kalau di Makassar Sultan Hasanuddin posisinya seperti ini ya teman-teman. Ini yang saya seneng tuh seperti ini. Turunnya di tangga biasa, baru ke apronnya kita ke ruang kedatangan bandaranya kita pakai shuttle bus. Jarang-jarang loh. Di bandara lain ada seperti ini, kecuali di bandara-bandara kecil ya. Nah biasa tuh lewat Garbarata tuh yang di ujung. Nah tapi ini kita turunnya di bus. Nah penuh ya, busnya penuh teman-teman. Busnya penuh. Ya busnya penuh, kita minggir dulu. Panas banget teman-teman. Nah kita nunggunya di sini. Ini yang saya senang. Nah ini ya teman-teman. Kita nunggunya di sini. Nah, ini paling enak. Paling enak kalau di Makassar tuh kita nggak lewat Garbarata tuh gini. Tapi ya susahnya kita nggak bisa. Susahnya ya nggak bisa ini berteduh karena suasananya panas seperti ini teman-teman. Nah ini yang paling asik nih. Nah ini pergantian kru dari pesawat Citylink ya. Entah tujuannya mau kemana lagi. Itu di depan ada pesawat Sriwijaya teman-teman. Ada pesawat Sriwijaya. Ada pesawat baru datang, Garuda Indonesia, entah tujuannya dari mana. Ini yang paling seneng nih begini nih teman-teman. Cuma resikonya panas banget ya. Panas banget, cuacanya lagi mendukung nih hari ini, nggak hujan. Jeleknya itu, buruk-buruknya itu kalau hujan teman-teman. Kita nggak bisa nge-review seperti ini. Nah ini krunya, pergantian kru ya teman-teman. Keren banget nih. Kita bisa keliling-keliling di sekitar apron ini. Yang saya senang nih seperti ini teman-teman. Jarang ditemui di tempat lain nih. Ini hanya ada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Seneng banget saya. Sambil nunggu busnya datang, kita sambil nunggu begini. Enak banget teman-teman. Pergantian kru ya teman-teman di Makassar seperti ya. Pesawat yang Garuda tadi mendarat teman-teman, udah sampai di apron bandara. Jadi jarang ya Garuda itu dia turunnya di sini kalau di Makassar. Seringnya pakai Garbarata dia. Jadi hanya pesawat seperti Citylink, Sriwijaya dan Lion yang kadang tidak pakai Garbarata. Jadi pas banget nih momennya teman-teman ya. Oke teman-teman, inilah kita sampai di darat. Tadi kita berada di langit-langit, sekarang kita berada di darat. Nah ini kita berada di darat ya teman-teman, sambil menunggu busnya untuk datang ke sini. Kita di darat, atau tepatnya di apron, tempat parkirnya pesawat. Pesawat Citylink yang tiba di Makassar dari Juanda, Surabaya, sampai di Sultan Hasanuddin Makassar. Itu ada Sriwijaya, kurang tahu itu tujuannya kemana ya teman-teman. Nah Sriwijaya, sebenarnya ada tujuan pesawat Sriwijaya dari Surabaya ke Makassar jam malam. Cuman saya nggak sempet ya teman-teman kalau malam. Next time lah saya naiknya yang malam ya, biar keren suasananya seperti apa, suasana malamnya. Nah ini yang mau naik. Yang mau naik udah datang teman-teman. Tapi pesawatnya belum ready. Waduh, keren nih. Sudah disuruh masuk ya. Jadi perputarannya tuh harus cepat teman-teman. Karena pesawat ini 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit itu ibaratnya sangat berarti ya. Ya berarti jangan sampai ada delay ya. Seperti inilah ya teman-teman. Jadi betapa sibuknya petugas harus mempersiapkan penerbangan selanjutnya. Jadi ya teman-teman harus bisa memahami ya, karena perjalanan ini kan di udara kita nggak tahu, kadang ada turbulensi, kadang harus rutenya yang tadinya ke sana harus bergeser. Nah itu kan memakan waktu. Jadi wajar lah delay sedikit, yang penting tidak sampai 1 jam ya kan.
Nah, ini pesawat Sriwijaya yang tadi mendarat sudah tiba juga ya teman-teman. Ini kurang tahu dari mana tujuannya. Pesawat Sriwijaya, kangen banget nih naik Sriwijaya. Terakhir tahun lalu terakhir bulan lalu saat saya trip Toraja ya, naik pesawat Sriwijaya. Jadi kangen banget naik Sriwijaya lagi. Sebenarnya pengennya sih naik Sriwijaya dari Surabaya Makassar, cuma penerbangannya malam teman-teman. Kalau malam turun di apron ini kurang bagus ya, karena pemandangannya gelap, hanya lampu yang menerangi, jadi kurang mantep sih. Saya lebih sukanya itu sore hari sambil melihat matahari terbenam sama pagi. Pas banget posisinya. Suaranya kenceng teman-teman. Dia nggak parkirnya di sini ya. Biasanya parkirnya di sini loh Sriwijaya. Entah dia kemana itu, ke gate berapa itu. Oke teman-teman, kita masih menunggu ya. Ternyata persiapannya belum ready karena penumpang dari dalam belum dibolehkan naik pesawat karena belum ready ya. Pesawatnya ini belum ready. Ya mohon bersabar ya. Inilah resiko kita kalau kita mendaratnya bukan di Garbarata. Jadi menunggunya lumayan panas. Tapi kalau untuk kita yang suka ngevlog ini sangat berarti banget nih. Sangat berartinya, momennya jarang banget nih. Itu Lion baru datang. Sangat berarti banget karena inilah yang kita tunggu-tunggu nih teman-teman. Momen seperti ini nih yang kita tunggu-tunggu, jarang terjadi. Nah itu sudah turun ya, yang dari bandara keberangkatan mau naik ke pesawat ini udah ready. Nah ini Sriwijaya yang tadi teman-teman. Oke teman-teman, kita naik bus menuju pintu kedatangan pesawat. Pintu ditutup, saatnya kita menuju pintu kedatangan. Teman-teman, ada yang lucu ya tadi. Pesawat Sriwijaya yang kedua baru mendarat, dia harus balik lagi karena mencari tempat parkir ya, karena sepertinya belum siap ya atau gimana. Jadi dia kembali lagi tadi teman-teman. Nah ini nih yang baru datang ini tadi. Dia udah mendarat, sudah sampai di sini. Sepertinya persiapan di sini belum siap ya. Nah ini dia. Ini nih yang kedua ini. Nah ini. Jadi dia udah sampai di sini tadi. Persiapannya belum siap, jadi dia muter lagi dan akhirnya baru sampai tiba nih di sini. Makanya saya bingung, kan biasa Sriwijaya kan tempat parkirnya dia di sini, parkir standnya. Lucu ya ini dia. Jadi baru sampai ini.
Jadi dia muter, udah di sini. Nah, udah di sini, kayaknya belum siap yang di daratnya, jadi dia muter lagi satu putaran. Lucu ya tadi. Ini kita menuju terminal kedatangan Bandara Sultan Hasanuddin. Nah, ini kalau yang versi Garbarata ya. Kalau versi Garbarata ini paling kita tahu-tahu sudah di dalam pesawat. Tapi kalau versi yang tangga itu paling enak. Enaknya kita ya bisa melihat suasana di apron bandara ya. Kita udah sampai teman-teman, pintu kedatangan dari Bandara Sultan Hasanuddin. Oke teman-teman, ini kita sudah turun dari bus. Ini di terminal kedatangan domestik dari Bandara Sultan Hasanuddin. Ini bus shuttle yang mengantarkan kita. Nah, itu pesawatnya di sana ya, seberang sana teman-teman, itu pesawatnya. Jadi dia muter dan tiba di pintu kedatangan Bandara Sultan Hasanuddin. Ini deh. Let's go teman-teman, kita akan keluar. Oke teman-teman, kembali lagi saya sudah sampai di darat. Kali ini saya sudah sampai di Bandara Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros. Setelah saya turun dari pesawat, saya akan mencoba salah satu transportasi, yaitu shuttle bus milik salah satu perusahaan umum Damri yang akan mengantarkan saya ke pusat kota. Nanti kita akan lihat di luar dari terminal kedatangan itu ada shuttle bus Damri. Nanti teman-teman bisa pilih di situ untuk yang mau naik Damri menuju ke pusat kota Makassar atau di Pantai Losari. Nanti shuttle busnya akan berhenti di daerah Pantai Losari. Jadi hari ini saya akan coba ya teman-teman. Oke, terus ikuti perjalanan Rizky Travel Vlog di trip Pulau Sulawesi kali ini. Setelah di video sebelumnya saya trip di Pulau Jawa, kali ini saya berada di Pulau Sulawesi Selatan. Jangan lupa selalu dukung channel YouTube Rizky Travel Vlog agar terus berkembang, dan jangan lupa di subscribe, like, dan di share bagi teman-teman yang membutuhkan informasi tentang transportasi darat, laut, dan udara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.